cara sales supaya keluar dari persaingan itu supaya beda dari kompetitor dan keluar aja gitu coach dari persaingan gitu. Nah, itu gimana caranya coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku ingin membahas nih tentang gimana sih cara kita sebagai sales nih ya, supaya keluar dari persaingan antar kompetitor gitu. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Oke Coach, ini mungkin langsung aja teriak. Iya, langsung to the point aja. Dan tadi udah rekaman aja lama-lama semua ya. Udah panjang gitu ya. Oke Coach, gini Coach. Ini kan dunia penjualan kan semakin banyak kompetitor gitu ya Coach ya. Semakin sengit gitulah persaingannya. Nah, cara sales supaya keluar dari persaingan itu supaya beda dari kompetitor dan keluar aja gitu Coach dari persaingan gitu. Nah, itu gimana caranya Coach? Sales itu keluar dari persaingan tergantung dari produk sih. Bagaimana dia bisa mengemas produknya dengan cara unik yang berbeda, karena setiap produk itu nggak mungkin bisa langsung dipasarkan kalau dia nggak punya uniqueness atau istilahnya diferensiasi. Kalau di dalam dunia marketing disebutnya namanya diferensiasi. Kalau di dunia bisnis ada istilah namanya blue ocean. Blue ocean. Blue ocean. Jadi intinya sebenarnya pada dasarnya semua itu adalah diferensiasi. Kalau di Seth Godin nyebutnya namanya purple cow. Apa tuh Coach? Kayaknya sapi ungu. Sapi ungu. Iya. Dia istilah aja. Iya. Seth Godin itu kalau nggak salah dulu dia salah satu chief marketing officer-nya Google kalau nggak salah. Kalau saya salah nanti kasih komen ya. Jadi Seth Godin tuh bikin istilah namanya purple cow. Jadi dia bilang gini, ini ceritanya menarik sih konsepnya. Jadi misalkan contoh ya, anggaplah saya sama Vika jalan-jalan. Kita naik mobil Vika. Kebetulan ketika kita lagi jalan-jalan melewati tempat peternakan. Dan ada taman yang luas karena pada binatang pada makan rumput gitu ya kan. Kita lagi jalan. Savana lah gitu ya. Iya, anggaplah kita lagi jalan pakai mobil lah ya, pakai mobil. Dalam perjalanan kita ngeliat ada sapi. Ya kalau kita zaman masih kecil kan kalau ngeliatin sapi kan heboh ya. Iya benar. Wih, langsung buka sapi. jendela. Ya, betul. Sapi. Wih, seru kan? Sapi kan biasanya putih dan ada dot-dot hitamnya kan? Polkadot. Bukan dot, bukan polkadot bulat-bulat kan? Ya, pokoknya kayak mark hitam lah gitu ya. Nah, dalam perjalanan ternyata sepanjang perjalanan kita ngeliatin cuma sapi yang sama berulang-ulang. Yang tadinya excited menjadi tidak excited. Setuju nggak? Bosen ya? Iya, lama-lama. Nah, dalam perjalanan tersebut, ternyata kita melihat ada satu sapi yang warna ungu. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berhenti, dan pasti akan ngecek ya, cari beneran tahu. gitu. Ini beneran. Nah, itu yang disebut namanya purple cow. Di konsep Seth Godin. Nah, kalau di konsep yang si Blue Ocean Strategy, konsepnya beda lagi. Kalau Blue Ocean Strategy menganggap bahwa pertempuran penjualan itu dilihat dari lautnya warna biru atau laut warna merah. Maksudnya gimana? Laut warna merah artinya pertempurannya banyak banget, ikan hiunya banyak banget, saling makan makanan. Ketat banget gitu kayak. Saking ketat yang makan makanan, akhirnya hiunya pada mati kan? Darahnya banyak, maka disebut namanya Red Ocean. Nah, kalau Blue Ocean artinya hiunya main sendiri, nggak ada persaingan. Seakan-akan tidak ada persaingan. Nah, dia kasih contoh yang konsep yang sederhana. Dan saya suka sekali konsep ini, suka sekali. Makanya konsep ini yang membuat saya selalu keinget kalau melakukan sesuatu harus ingat ada diferensiasi. Pembeda gitu. Pembeda. Dan saya tipe orang yang sangat-sangat suka sekali dengan diferensiasi. Saya kasih contoh. Ceritanya di Blue Ocean konsepnya beda. Kalau tadi Seth Godin jalan gitu ya, ada sapi ungu. Nah, kalau dia beda. Dia ngeliat ada sirkus. Nah, sirkus biasanya kita tahu kalau sirkus ada apa sih? Beruang. Ada beruang, ada macan, singa, kuda dan sebagainya. Dan ada permainan. Dan sirkus di mana-mana sama kan? Dan harganya sudah pasti jadi sama kan? Nah, akibatnya kalau ada tempat sirkus yang sama terus-menerus, apa yang terjadi? Sirkus akhirnya menjadi tidak laku. Biasa aja. Nah, supaya laku apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Nah, ini yang disebut namanya Blue Ocean Strategy. Nah, ada satu perusahaan namanya Cirque du Soleil.
Dan itu ada di Las Vegas dan saya pernah ngeliat di Cirque du Soleil. Perusahaan apa itu, Coach? Perusahaan sirkus, Oh, namanya oke. Cirque du Soleil gitu ya. Jadi konsepnya adalah sirkus, dimasukkan ada komponen musik, ada komponen drama, Oh, seluruh komponen itu dimasukkan menjadi satu. Jadinya Cirque du Soleil. Jadi kalau ditanya apakah itu sirkus? Iya. Ada. Apakah itu drama? Iya juga. Ada hiburannya? Iya. Ada lucunya? Ada. Tapi itu dikemasnya bukannya seperti sirkus pada umumnya. Sirkus umumnya kan bulat ya, Iya. biasanya. Nah, jadi apa yang dilakukan sama mereka? Mereka melakukan pembedaan dengan 4 hal. Yang disebut namanya ada yang perlu dihilangkan, ada yang perlu ada yang dikurangkan, dihilangkan, dikurangkan, ditambah, ya, kemudian satu lagi apa ya? Oh, ditambah, dan satu lagi adalah diciptakan. Diciptakan, oke. Diciptakan baru. Contoh, apa yang dihilangkan dari sirkus? Sirkus itu pasti ada yang tadi tempatnya bulatan itu dihilangkan. Jadi dibuatnya on stage. Jadi konsepnya beda ya. Jadi apa yang dihilangkan? Menghilangkan itu. Jadi menghilangkan, misalkan mungkin menghilangkan badut, mungkin menghilangkan apa yang nggak perlu dibuang, dihilangkan. Kemudian dikurangi apa? Atraksi, misalnya singanya dipecut-pecut, mungkin kudanya dipaksa muter-muter, mungkin ada orang yang loncat-loncat di atas udara bergantungan, gitu. nah berarti dikurangi. Ya karena kan sebelumnya kan itu yang sangat luar biasa sekali digencar-gencarkan. gitu. Mungkin badut yang tadi yang main lempar-lempar itu dikurangi. Kemudian ada yang ditambah. Unsur ditambahnya apa? Dramanya di sirkus ditambah. Drama musikal gitu berarti ya? Drama musikalnya ditambah. Jadi menciptakan produk baru. Nah, Cirque du Soleil. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru harus ada 4 rumus tadi. Apa yang dihilangkan? Dikurangkan. Apa yang dikurangkan? Apa yang mau ditambah? Dan apa yang mau diciptakan? Nah, itulah yang menjadi produk kita jadi pembeda. Gitu, Coach, ya. Nah, pertanyaan menarik, gimana cara melakukannya? Iya, Nah, cara melakukannya menurut Blue Ocean Strategy, dan saya sangat suka sekali dengan metode ini adalah sebutkan, kalau saya menyebutkan gini, siapa kompetitor terkuatmu? Oke. Satu. Kedua, kompetitor tadi kan terkuat, terbesar, termuda, atau terbaru, atau terinovasi. Terkuat bukan berarti yang terbesar. Belum tentu. Bisa jadi, tergantung, terserah masing-masing ya. Ini kan interpretasi masing-masing. Ya tadi terinovasi, beda lagi kan. Terus yang misalnya yang kompetitor baru, beda lagi dong. Nah, kompetitor-kompetitor itu setelah diambil, kemudian kita tanya pertanyaan berikutnya. Pilih dari nama-nama tersebut, pilih 3 lah, atau 5 nama terbesar dari mereka. Maksudnya nama yang sering muncul. Apakah dia muncul nggak di inovasi juga? Ternyata dia terkuat dan terinovasi. Yang terbesar lagi. Mungkin terbesar. Gitu. Pokoknya ada 5 nama atau 3 nama yang sering muncul. Nah, 3 nama tadi, kemudian kita tanya. Kita tanya, seandainya kita jadi customer. Seandainya kamu jadi customer, kamu nanya, apa sih faktor-faktor yang membuat si customer itu, atau customer itu membeli mereka? Karena hal-hal apa saja? Nah, paham ya? Jadi kriteria apa saja sih yang membuat customer mau beli mereka? Kemudian di list down. Nah, setelah di list down, kemudian dicek. Dari setiap itu, biasanya saran saya ada 5. Apa tuh, Coach? Ya, apa aja terserah. Ya kan tergantung ya, misalnya mungkin harga termurah, mungkin apa, karena apa, ya saya nggak tahu. Nah, dari itu semua, 5 perusahaan atau 3 perusahaan tadi dibandingkan satu persatu. Jadi low, medium, dan high. Nah, setelah itu kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan dari kita dengan mereka, kita lihat ada nggak peluang kita bisa unggul di satu bidang. Nah, peluang di satu bidang itu kebutuhan customer kita. Nah, barulah pakai rumus tadi ya. Apa yang mau dihilangkan, apa yang mau dikurangi, dinaikkan, dan kemudian diciptakan. Barulah jadilah diferensiasi. Jadilah namanya Blue Ocean. Gitu ya, Coach, ya. Wah, keren. Masuk akal ya? Makanya kalau ditanya per hari ini, corporate consulting itu banyak pembedanya. Beda banget gitu loh. Jadi kita bandingkan sama kompetitor lainnya, saya melakukan meneliti banget, beda banget. Bahkan sampai hari ini pun pembedanya itu hampir tidak ada saingan tuh kita tuh di dalam konteks itu. Makanya itulah yang jadi pembeda. Makanya kita nyebutnya namanya sales performance. Iya, betul. Nah, itu yang kita angkat, sales performance. Nah, gitu gambarannya.
Sama kayak sales university, saya punya sales university juga Bagus. sama kan, nggak ada kompetitor per hari ini, belum Nggak ada. sama sekali gitu ya, Sama Coach? Iya, sekali. betul, Nah, itu betul. juga. Jadi artinya kita muat masuk ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita maintain supaya itu makin lama makin besar. Dan gimana emasnya juga gitu ya, Coach, Emasnya ya? sehingga lama-lama pasti ada kompetitor yang akan masuk. Iya. Pasti ada. Nah, ketika kompetitor masuk, pastikanlah kita yang jadi juaranya di sana. Itu gambarannya. Oke, thank you banget Masuk nih. akal ya? Masuk akal nih, Coach. Nah, thank you banget nih buat Coach Arif yang tadi sudah men-sharingkan gitu ya, Coach ya, supaya kita bisa jadi pembeda, kita harus tahu apa yang harus dihilangkan, apa yang harus dikurangkan, ditambahkan, bahkan apa nih yang harus kita ciptakan supaya barang yang kita jual itu bisa berbeda nih di mata kompetitor dan juga di mata customer kita. Gitu nih teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya 3 teknik atasi keberatan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Antoni Sarif. Salam Salam performance. performance. Bye-bye.